Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melakukan seminar online proposal penelitian pada hari ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja, nama ulun Siti Rahmah, NIM 18101070285. Ulun dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Seminar proposal online ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian SDMI, dosen pengampu Ibu Musyarafah SPD MPDI. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang mana telah membimbing dari awal hingga terbentuknya suatu proposal penelitian dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Resitasi terhadap Kecakapan Nyata atau Actual Ability Peserta Didik pada pembelajaran tematik tema 6 kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Pembahasan pertama mengenai bab 1 atau pendahuluan yang mana memuat tentang latar belakang dan alasan memilih judul, di mana penggunaan metode yang tepat akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan metode-metode lain yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi dengan peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat dari keadaan pembelajaran sekarang, di mana dalam pelaksanaannya lebih monoton atau tidak adanya penggunaan metode yang beragam dalam suatu pembelajaran, sehingga akan membuat peserta didik itu lebih cepat bosan dan mengantuk dalam proses belajar mengajar. Nah, metode yang tidak efektif akan menjadi penghambat kelancaran proses belajar mengajar, sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Oleh karena itu, metode yang diterapkan seorang guru akan berdaya dan berhasil jika mampu dipergunakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah metode resitasi. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, maka ulun mengangkat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana kecakapan nyata atau actual ability peserta didik pada pembelajaran tematik tema 6 dengan menggunakan metode pembelajaran resitasi di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Dan yang kedua, apa ada pengaruh metode pembelajaran resitasi terhadap kecakapan nyata atau actual ability peserta didik pada pembelajaran tematik tema 6 kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Dan selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yang pertama untuk mengetahui kecakapan nyata atau actual ability peserta didik pada pembelajaran tematik tema 6 dengan menggunakan metode pembelajaran resitasi di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran resitasi terhadap kecakapan nyata atau actual ability peserta didik pada pembelajaran tematik tema 6 kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya mengenai signifikansi penelitian, yang pertama secara teoritis, yaitu menjadi informasi dan wawasan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tematik yang disesuaikan dengan tujuan, materi, strategi pembelajaran, media pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan kondisi pembelajaran, terutama pada pembelajaran tematik tema 6 dengan menggunakan metode pembelajaran resitasi. Kemudian, secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi kegunaan bagi peserta didik, yaitu mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa dan dapat berpengaruh terhadap kecakapan nyata atau actual ability peserta didik. Bagi pendidik, dapat memberikan informasi dan pengalaman serta wawasan pengetahuan mengenai penggunaan metode pembelajaran resitasi dalam pembelajaran tematik. Bagi sekolah, dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tematik, khususnya
khususnya dan semua mata pelajaran pada umumnya. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai acuan meningkatkan kinerja peneliti dalam proses pembelajaran dan juga sebagai referensi peneliti untuk mengembangkan metode pembelajaran di sekolah. Selanjutnya memasuki kepada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian pengaruh. Jadi pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran resitasi yang merupakan metode penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar. Metode resitasi ini merangsang siswa untuk belajar lebih aktif baik secara perorangan maupun kelompok. Selanjutnya mengenai actual ability atau kecakapan nyata. Jadi kecakapan nyata yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar atau achievement atau prestasi yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Selanjutnya pengertian peserta didik dalam proses transformasi dan internalisasi menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasi dalam menemukan keberhasilan suatu proses. Dan landasan teori yang terakhir mengenai pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik atau terpadu merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Memasuki kepada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jadi, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Selanjutnya mengenai desain penelitian. Desain yang digunakan adalah one group design, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu sampel penelitian, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan pretest dan posttest. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 25 orang. Adapun sampel penelitian adalah semua anggota populasi yaitu peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya mengenai data dan sumber data. Yang pertama yaitu data, yang mana data ini akan digali dalam penelitian yaitu data pokok dan data penunjang. Adapun data pokoknya mengenai hasil pretest dan hasil posttest. Adapun data penunjangnya mengenai letak geografis, sejarah berdiri dan berkembangnya Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan dan sebagainya. Adapun mengenai sumber data, yang pertama responden. Adapun respondennya adalah siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Informan tambahan yaitu kepala madrasah, guru kelas yang mengajar kelas 4, serta dewan guru dan staf tata usaha pada Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Yang terakhir ada dokumen, yaitu semua catatan ataupun arsip yang membuat data-data atau informasi yang mendukung dalam penelitian ini, baik yang berasal dari guru maupun tata usaha. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes atau angket, kemudian observasi, kemudian wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Kemudian selanjutnya itu instrumen penelitian, yang mana pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pertanyaan yang disiapkan untuk mendapatkan informasi. Dalam instrumen penelitian ini meliputi instrumen, pengukuran atau penilaian menggunakan instrumen, dan yang terakhir yaitu uji instrumen, yang mana dalam uji instrumen ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik pengolahan data yang pertama ada editing data, coding data, tabulasi data, dan interpretasi data. Selanjutnya analisis data mengenai rata-rata, varians, dan sebagainya. Adapun untuk lokasi dan jadwal penelitian, yaitu tempat yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan yang beralamatkan di Jalan Singajaya, Desa Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pertimbangan bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan belum pernah ditempati peneliti sejenis. Yang kedua, kesediaan sekolah untuk menjadi pusat pelaksanaan penelitian dan dimungkinkan dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak sekolah sehingga memperlancar penelitian ini.
Dan yang terakhir mengenai prosedur penelitian. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu penjajakan awal peneliti ke tempat penelitian, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Tahap persiapan yaitu mengadakan seminar desain proposal skripsi, memohon surat riset kepada dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan menyerahkan surat riset kepada sekolah yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan guru kelas 4. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan riset, melakukan akhir tahap 1 kelas eksperimen, mengolah, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dan yang terakhir tahap penyusunan laporan, yaitu melakukan penyusunan terhadap hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi, diperbaiki, dan disetujui. Kemudian melakukan penggandaan untuk selanjutnya dibawa ke sidang maupun skripsi.